Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tutorial ataupun cara penggunaan aplikasi e-learning di Madrasah Ma'arif NU Sunan Ampel. Simak baik-baik videonya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel MTS Nusa. Pertama-tama yang dibutuhkan oleh anak-anak adalah username dan password. Username dan password akan diberikan oleh Ustadz Ustadzah kepada anak-anak dan digunakan untuk login di website e-learning Madrasah Ma'arif NU Sunan Ampel. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita buka aplikasi browsing. Bisa menggunakan Google Chrome, bisa juga menggunakan Mozilla, Opera, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Kali ini saya akan mempraktekannya menggunakan Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Kemudian kita ketikkan website e-learningnya atau website madrasah kita, yaitu bp3mnusunanampel.com. Ya. Saya ulangi lagi, bb3mnusunanampel.com. Setelah kita ketikkan website tersebut, maka akan muncul halaman website madrasah yang tampilannya seperti ini. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita login ke aplikasi e-learning. Ada menu di sebelah sini, menunya untuk login. Nah, kita tekan menunya. Di sini ada menu e-learning MI dan juga e-learning MTS. Untuk e-learning MI ini digunakan untuk anak-anak atau siswa-siswi dari madrasah ibtidaiyah. Kemudian untuk e-learning MTS, menu ini digunakan untuk login siswa-siswi madrasah sanawiyah. Saya akan mencontohkan loginnya di e-learning madrasah sanawiyah. Kita tekan e-learning MTS. Nah, yang muncul di sini adalah halaman login. Kemudian kita masukkan username-nya. Kita masukkan username. Dan kita masukkan passwordnya juga. Setelah kita masukkan username dan password, kemudian kita klik login e-learning. Kita klik login e-learning untuk masuk. Berhasil login. Nah, kita tekan OK saja untuk ubah sandi, dan sandinya tidak usah diubah, tidak apa-apa. Nah, kemudian di sini banyak sekali menu-menu yang terdapat di dalam aplikasi e-learning. Ada menu forum, ada juga kelas online, kalender, tugas kelas, notifikasi, profil, guru online, siswa online, dan logout. Tapi dalam video ini saya tidak akan menjelaskan semua menu yang ada. Saya hanya menjelaskan satu menu yang paling penting dan yang paling akan sering digunakan oleh siswa, yaitu menu kelas online. Kita buka menu kelas online untuk melihat tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru. Kemudian sebelum anak-anak membuka menu kelas online yang ini, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa anak-anak sudah mengetahui jadwal pelajaran hari ini. Karena nantinya di dalam kelas online akan terdapat beberapa mata pelajaran yang akan anak-anak pelajari pada semester kali ini. Kita contohkan bahwa hari ini adalah waktunya mata pelajaran fikih. Maka yang harus dilakukan adalah membuka atau menekan menu kelas fikih. Kita coba buka kelas fikih. Nah, ketika kita sudah menekan atau mengklik kelas fikih, maka di dalamnya akan terdapat beberapa menu, yaitu menu forum, menu timeline, kompetensi, KKM, RPP, dan lain-lain.
Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh anak-anak setelah membuka kelas fikih, karena hari ini kita contohkan memang mata pelajaran fikih, adalah mengklik absensi. Menunya ada di sebelah sini. Hal ini bertujuan agar anak-anak tercatat kehadirannya di akun Ustadz Ustadzah, tercatat hadir dan harus menekan tombol absensi. Kita contohkan langsung saja, kita tekan tombol absensi. Nah, sudah rekap absensi kelas 2020 Juli tanggal 15, sudah terekam hadir. Kemudian setelah kita melakukan absensi, kita klik lagi logo home atau gambar rumah di sini untuk kembali. Disarankan tidak menggunakan tombol kembali yang ada di smartphone atau di HP karena akan mengakibatkan logout. Maka jika ingin kembali, menggunakan tombol home atau tombol yang bergambar rumah. Oke, kita kembali ke home. Kemudian kembali lagi ke kelas online dan ke kelas fikih, karena hari ini memang kita contohkan adalah mata pelajaran fikih. Setelah tadi kita sudah melakukan absensi, sekarang yang perlu kita lihat adalah di menu timeline di sini ya. Gunanya menu ini adalah untuk melihat tugas apa atau instruksi apa yang sudah diberikan oleh Ustadz Ustadzah. Coba kita buka menu ini. Nah, di dalam menu ini sudah ada instruksi yang sebagai contoh. Assalamualaikum siswa-siswi MTS Ma'arif Ilmu Sunan Ampel. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi toharoh atau bersuci. Dan juga kita akan ada latihan soal. Caranya, yang pertama pilih menu bahan ajar untuk membaca materi bab toharoh atau bersuci. Silakan dipilih yang kalian suka, ada materi dalam bentuk bacaan, slideshow atau PowerPoint dan juga video. Yang kedua, pilih menu CBT untuk mengerjakan latihan soal yang sudah saya buat. Semua wajib absen, membaca materi dan mengerjakan CBT. Ini adalah contoh perintah atau tugas dan juga instruksi yang telah diberikan oleh Ustadz atau Ustadzah. Maka yang perlu kita lakukan untuk menindaklanjuti perintah ini adalah kita kembali lagi ke home, kemudian ke kelas online, kelas fikih. Tugasnya tadi adalah kita disuruh untuk membaca materi di bahan ajar, yaitu bab toharoh atau bersuci. Maka kita harus ke menu bahan ajar. Kita tekan menu bahan ajar. Nah, di sini sudah ada bab 1 toharoh dalam bentuk file PDF. Jika ingin membukanya, kita cukup klik buka. Kemudian ada juga dalam bentuk PowerPoint atau slideshow. Jika ingin membukanya juga, kita tinggal klik buka. Dan yang terakhir ada dalam bentuk video. Nah, jika ingin membukanya, kita cukup klik buka URL. Coba kita buka salah satu, yaitu yang bentuk video. Klik buka URL. Nah, di sini kita disuruh memilih. Kita membuka URL-nya menggunakan browser apa? Langsung saja kita bisa membukanya menggunakan YouTube. Oke, jika ada sponsor, kita lewati iklan. Oke, ya. Jadi kita akan langsung diarahkan ke video pembelajaran tentang toharoh atau bersuci. Nah, selesaikan video ini, dilihat dan disimak baik-baik. Jika sudah selesai, kita bisa kembali ke aplikasi e-learning menggunakan tombol kembali yang ada di handphone atau smartphone. Kita klik tombol kembali. Nah, jadi tugas pertama kita untuk membaca materi di bahan ajar sudah selesai. Dan tadi juga ada tugas yang kedua, yaitu mengerjakan latihan soal yang ada di menu CBT. Maka
cara yang kita lakukan adalah kembali ke home atau yang gambar rumah di sini. Kita klik atau kita tekan. Kemudian ke kelas online. Nah, jangan lupa kelas yang harus dipilih adalah kelas fikih, karena hari ini memang jadwalnya kelas fikih. Nah, kita cari menu ujian CBT. Menu ujian CBT ada di sebelah sini. Caranya langsung saja kita tekan menu ujian CBT. Nah, maka di sini akan muncul menu CBT atau latihan soal yang sudah dipersiapkan oleh Ustadz Ustadzah. Cara mengerjakannya, kita geser ke sebelah kanan, kita klik menu atau tombol kerjakan. Kita klik tombol kerjakan. Nah, gini ya, sudah masuk ke menu CBT. Tampilan pertama kita harus baca agar tidak salah dalam memilih ujian CBT. Kita pastikan bahwa ini adalah benar nama kita, kelasnya, dan juga mata pelajarannya. Kalau sudah benar, kita geser atau scroll ke bawah. Kemudian, jika sudah dipastikan bahwa data identitas di sini sudah benar, maka kita geser atau scroll ke bawah, kita klik mulai ujian. Kita klik mulai ujian. Apakah Anda yakin akan memulai ujian ini? Jika Anda ragu-ragu atau anak-anak ragu-ragu ini bukan identitas anak-anak, maka bisa diklik batal atau nanti saja. Tapi jika anak-anak sudah yakin bahwa ini sudah benar, maka bisa diklik lanjut ujian. Kita klik lanjut mulai ujian. Maka kita akan langsung masuk ke soal. Di sini ada contoh soal 10 soal. Silakan langsung dipilih jawabannya ya. Ini kita percepat. Klik jawabannya. Klik jawabannya, kemudian kita klik selanjutnya. Jika anak-anak menjawabnya ragu-ragu, bisa memilih tombol warna kuning untuk ragu-ragu, dan nantinya akan muncul di bagian bawah nomor ini yang berwarna kuning. Berarti itu jawabannya masih ragu-ragu dan harus diulangi lagi nanti jika waktunya masih ada. Saya contohkan ini ragu-ragu. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya, kita jawab kembali. Di sini juga akan ada menu baru, yaitu tombol sebelumnya. Tombol sebelumnya ini digunakan untuk kembali ke soal sebelumnya jika mungkin dirasa ada jawaban yang salah atau yang perlu dibenahi. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di bawah ini muncul yang berwarna kuning, yaitu nomor 1 yang tadi memang sudah saya jawab atau saya jawab tapi masih ragu-ragu. Kita lanjut nomor selanjutnya. Selanjutnya dikerjakan sampai soal yang terakhir. Selanjutnya, nah, sebelum anak-anak menekan tombol selesai, perlu dicek lagi di paling bawah. Di sini adalah tampilan nomor-nomor soal. Apabila masih berwarna kuning, berarti jawabannya masih ragu-ragu. Apabila sudah berwarna hijau, berarti nomor tersebut sudah anak-anak jawab. Apabila seumpamanya nanti ada yang berwarna putih, berarti itu adalah nomor yang belum anak-anak jawab. Maka harus kembali ke nomor tersebut dan harus dijawab. Di sini kasusnya adalah ada satu nomor yang berwarna kuning, berarti saya harus kembali ke nomor 1 untuk kita kembali ke nomor 1, kemudian kita jawab atau kita tekan tombol tidak ragu agar nomor ini menjadi warna hijau. Nah, jika selesai ujian, kita dapat mengklik menu
selesaikan ujian. Di sini juga ada waktu yang berjalan. Jadi jika waktunya masih banyak, tolong diusahakan soal-soal yang sudah dikerjakan dicek kembali kebenarannya. Siapa tahu ada jawaban yang kurang tepat dan juga ada jawaban yang atau nomor yang belum dijawab. Jika yakin semuanya sudah dijawab, maka diklik tombol selesaikan ujian. Kita klik tombol selesaikan ujian. Apakah Anda yakin menyelesaikan ujian ini? Di sini ada 3 pilihan. Ya, akhiri ujian. Untuk mengakhiri ujian ini, tidak, sepertinya saya akan periksa kembali. Ini tombol merah untuk kembali ke soal untuk memeriksa ujiannya kembali. Kita klik ya, akhiri ujian. Terima kasih. Nah, maka setelah kita menyelesaikan ujian CBT, di bawahnya nanti akan langsung muncul nilai, jumlah soal benar, jumlah soal yang salah, dan juga nilai. Nah, setelah kita mengerjakan CBT, maka tugas atau instruksi tadi yang telah diberikan oleh Ustadz Ustadzah sudah kita selesaikan, yaitu membaca materi di bahan ajar dan juga mengerjakan ujian CBT di menu CBT. Maka yang perlu kita lakukan adalah kembali ke home. Nah, berarti pembelajaran hari ini sudah selesai karena anak-anak sudah melakukan instruksi atau perintah yang diberikan oleh Ustadz Ustadzah. Untuk menu-menu yang ada di dalam aplikasi e-learning bisa anak-anak pelajari sendiri nanti di rumah. Seperti di sini ada menu forum. Ada menu forum yang berguna seperti media sosial Facebook untuk komentar dan juga menulis status. Kemudian ada menu kompetensi di sini untuk melihat kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan anak-anak pelajari dalam 1 semester. Di sini juga ada menu KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal atau nilai minimal yang harus diperoleh oleh anak-anak agar dinyatakan lulus atau dinyatakan sudah melampaui standar mata pelajaran tersebut. Ada menu RPP, ada menu siswa, absensi, dan masih banyak lainnya. Menu ini bisa anak-anak pelajari di rumah masing-masing. Yang penting, menu yang terpenting adalah yang pertama yang sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah menu kelas online. Kemudian di dalam menu kelas online kita harus memilih mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Setelah tahu, maka kita buka, kita absensi terlebih dahulu, kemudian melihat timeline atau tugas yang diberikan oleh Ustadz Ustadzah, baru kita memilih bahan ajar ataukah ujian CBT ataukah tugas KI 13, tugas tugas KI 3 atau tugas KI 4 sesuai instruksi yang ditulis oleh Ustadz Ustadzah di menu timeline. Mungkin sekian video tutorial yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, langsung bisa tanyakan ke Ustadz Ustadzah Madrasah Ma'arif NU Sunan Ampel. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.